Salah satunya adalah beliau sampai saat ini kami yakin mengalir darah ideologi dari Bung Karno, mengalir darah biologis dari Bung Karno. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya hampir semua 34 provinsi se-Indonesia, 500 lebih DPC se-Indonesia satu bulat bahwa kita akan mengantar ketua umum kami untuk di calon presiden. Ini sembari itu kita melanjutkan apa yang diinginkan oleh para aspirasi dari para tokoh masyarakat termasuk beliau. Juga mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Tanggung jawab presiden ke depan itu kan juga tidak ringan. Harus ada kesinambungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan kemudian bergerak cepat. Konsolidasi aspek ideologi juga penting agar presiden yang akan datang tidak menghadapi berbagai pertarungan ideologi dan semua semakin kokoh pada jalan Pancasila. Itu yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Kan Pak Prabowo sebagai capres paling tinggi secara elektabilitas. Tapi di bulan September data terbaru kita menunjukkan bahwa Pak Ganjar mulai melewati atau melampaui elektabilitas dari Pak Prabowo, ya, baik dari sisi elektabilitas personal maupun elektabilitas pasangan, ya. Sampaikan dari LSI bahwa Mas Ganjar secara personal saja elektabilitasnya tinggi. Nah, problemnya hari ini ketika ada simulasi dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Mas Ganjar ketika ditandem dengan Pak Erlangga Hartarto itu mendapatkan kemenangan yang cukup signifikan ketika hari ini ada kampanye atau pemilu. Dan ini kan mengapa Ganjar menjadi magnet kuat bagi para cawapres di Pilpres 2024? Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi magnet kuat capres yang diperebutkan untuk bersanding dengan beberapa nama kandidat cawapres di bursa capres-cawapres pemilu 2024. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nama Ganjar pun sempat disandingkan dengan Puan yang juga kompetitor dalam merebut tiket Capres 2024 di internal PDIP. Nama Ganjar jelas berbeda dibanding dengan dua kandidat bakal Capres potensial lain, yakni Menhan Prabowo Subianto maupun mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prabowo kerap diasosiasikan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atau Menteri BUMN Erick Thohir. Nama Ganjar pun disebut layak menjadi cawapres Prabowo. Sementara itu, Anies kerap disandingkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Khofifah, Sandiaga atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di luar itu, ada nama Andika tetapi tidak bersuara kuat dibanding Ganjar Andika. Posisi Ganjar sebagai bakal capres yang fleksibel di sejumlah posisi tentu menjadi pertanyaan. CEO dan founder sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Chaniago, menjelaskan alasan nama Ganjar lebih bisa fleksibel daripada kandidat lain. Pertama, ia menegaskan bahwa posisi Ganjar sama dengan Anies dan Prabowo. Namun, pada poin kedua, Pangi menjelaskan bahwa Ganjar bisa lebih berpeluang masuk dalam berbagai segmen karena punya nilai jual lebih bagus. Ia mencontohkan, Ganjar cocok disandingkan dengan klaster para kepala daerah seperti Ridwan Kamil dan Khofifah, tokoh militer seperti Andika maupun menteri seperti Sandi dan Erick Thohir. Jadi persis, misalnya kalau Pak Anies juga tidak jauh-jauh beda, juga tetapi memang ideal mereka berbeda. Beberapa dalam klaster menteri dan klaster kepala daerah, kata Pangi. Dari sisi representasi daerah, Ganjar juga bisa dicocokkan dengan kandidat potensial dari luar wilayah Jawa Tengah, seperti Ridwan Kamil sebagai representasi Jawa Barat, Sandiaga sebagai representasi Riau atau Erik dari Sumatera. Ia beralasan, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah memiliki basis kuat di Jawa Tengah hingga tinggal ekspansi untuk memperoleh suara di daerah lain.
tentu Ganjar harus mencari yang kira-kira itu bisa membantu memulihkan atau mendongkrak elektabilitas beliau dari sumber di luar Jawa. Kan tidak mungkin irisannya Jawa diadu dengan Jawa, jeruk makan jeruk dong. Tentu mereka harus mencari suku di luar Jawa, misalnya tutur Pangi. Makanya Jawa Barat itu potensi Ridwan Kamil ada di situ karena Jawa Barat itu Sunda. Nah, Sunda itu termasuk suku kedua terbesar di Pulau Jawa, baru kemudian suku Melayu. Suku Melayu bisa merepresentasikan bisa Sandiaga Uno. Itu yang kemudian juga menentukan model koalisi itu, kata Pangi. Pangi tidak memungkiri Ganjar akan sama seperti Jokowi pada 2014 lalu, yang juga kerap disandingkan dengan tokoh potensial lain sebagai cawapres. Namun Ganjar kemungkinan tidak akan berani melawan PDIP karena basis suara PDIP dengan Ganjar beririsan. Ganjar berpotensi kalah jika meninggalkan PDIP dan PDIP juga bisa kehilangan suara akibat Ganjar tidak diusung Moncong Putih. Selain itu, dari temuan Drone Emprit yang baru saja melakukan rilis terkait popularitas tokoh politik di Indonesia selama bulan November 2022, nama Ganjar justru disandingkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Peta percakapan tentang Ganjar hampir sepenuhnya lekat dengan percakapan tentang Erick Thohir, kata founder of Drone Emprit, Ismail Fahmi di Jakarta pada Sabtu 10 Desember 2022. Tak hanya itu, di media sosial duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir memiliki peta percakapan tersendiri. Fahmi mengatakan percakapan yang melibatkan dua pemimpin tersebut mayoritas terkait hal positif. Berdasarkan data social network analysis milik Drone Emprit, Ganjar Pranowo memiliki total mention dan retweet sebanyak 178.119, sedangkan Erick Thohir memiliki 157.036 total mention dan retweet. Pasangan ini juga tergabung di dalam Battleground, percakapan yang melibatkan sosok pemimpin lain seperti Anies dan AHY. Dalam Battleground tersebut, pendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dikatakan bersatu. Erick Ganjar selain memiliki klaster dalam Battleground, juga memiliki klaster sendiri yang terpisah untuk mengangkat percakapan secara positif. Pendukung Erick Ganjar bersatu, kata Fahmi.